Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan belajar lagi tentang TKA, yaitu TKA tentang matematika. Nah, siap belajar ya adik-adik? Nah, untuk pendamping saya ucapkan terima kasih karena telah mendampingi adik-adik dalam belajar hari ini. Nah, dari studio Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas Ki. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi TKA tentang matematika. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hairul Arfandi. Jadi, saya mengajar matematika wajib di sini. Oke, jadi hari ini kita akan langsung saja pembahasan contoh-contoh soal yang akan sama dengan atau mirip lah dengan soal-soal TKA yang akan adik-adik hadapi. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama kita masuk langsung ke pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaan pertamanya. Diberikan fungsi fx sama dengan x kurang 3 per x kuadrat ditambah 2x kurang 8. Berdasarkan fungsi tersebut, tentukan ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Nah, pernyataan pertama ketiga itu berkaitan dengan terdefinisi atau tidaknya. Jadi x kurang 2, x-nya sama dengan 2, apakah dia terdefinisi? X kurang 3, x kurang 4, apakah dia terdefinisi atau tidak? Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, apa maksudnya terdefinisi? Jadi kalau kita substitusi masuk x-nya ke dalam persamaan di sini, ini persamaannya, fungsinya, itu hasilnya ada atau ada hasilnya. Contohnya, kayak nomor pertama, misalkan x-nya sama dengan 2, ini bisa langsung di substitusi saja masuk. Jadi langsung saja F2 itu kita bisa dapat sama dengan 2 kurang 3 per 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 8. Nah, di sini kita dapat 2 kurang 3 kan dia negatif 1. Jadi negatif 1 per ini 2 kuadrat 4 tambah 4 berarti 8 dikurang 8. Nah, sama dengan negatif 1 per 0. Nah, negatif 1 per 0 itu berapa? Itu tidak terdefinisi. Jadi ini tidak terdefinisi. Dia tidak terdefinisi. Otomatis yang pernyataan pertama itu salah. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 2 itu kita substitusi juga. Untuk x-nya sama dengan berapa? Itu x-nya sama dengan 3. Nah, F3 langsung saya substitusi masuk. Itu adalah 3 dikurangi 3 per 3 kuadrat dikurangi 3 kali 2 dikurang 8. Nah, hasilnya ini berapa? Hasilnya itu adalah 0 per, ini ditambah, ini 9 ditambah 6, kan dia 15, berarti 15 kurang 8 itu 7. 0 per 7 berapa? 0 per 7 kan dia 0, artinya ada nilainya. Dia terdefinisi, berarti pernyataan 2 itu benar, terdefinisi. Untuk x-nya sama dengan 4. Yang ketiga, itu x-nya sama dengan 4. Berarti F4 itu sama dengan, berarti 4 dikurangi 1 per, 4 dikurangi 3 kali 4 kuadrat dikurang ditambah 2 kali 4 dikurang 8. Nah, ini sama dengan 1 per, berapa ini? Ini kan 16. 8 di 2 kali 4 kan 8. 8 kurang 8, 0. Berarti 16 tambah 0 itu tetap 16. Berarti ternyata pernyataan 3 untuk x-nya sama dengan 14, x-nya sama dengan 4, dia terdefinisi. Dia bentuknya begitu. Oke. Lumayan gampang ya untuk yang ini fungsi. Nah, kita lanjut di nomor 2. Oke, nomor 2 masih tentang fungsi. Tapi kita bahas tentang fungsi komposisi. Jadi, nilai dari suatu fungsi komposisi. Ini bisa, misalkan ada diketahui dua buah fungsi, yaitu fx sama dengan, jadi ada fx sama dengan 2x dikurang 3. Nah, yang kedua, gx-nya adalah x kuadrat kurang 3x ditambah 1. Nah, ini yang kita akan tentukan nilainya. Berapa g1? F0,
Gx, dan seterusnya. Nah, yang pertama itu, apakah G1, G-1 sama dengan 12? Bagaimana caranya ini? Ini sisa kita substitusi masuk ini. Min satunya ke dalam X ini. Berarti kita dapat berapa? Sini berarti G min 1 sama dengan min 1 kuadrat. Oke. Dikurang 3 kali min 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? Di sini hasilnya sama dengan, ini kan min 1 kuadrat. Kalau negatif pangkat genap, hasilnya positif. Berarti di sini 1 negatif kali negatif. Berarti plus 3 ditambah 1. Oh, ternyata hasilnya 5. Berarti pernyataan 1 itu salah. Ya begitu. Oke, pernyataan 1 salah. Kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu f.gx apakah sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 1. Nah, ini bisa saya tulis menjadi f.gx. Artinya apa? X di fungsi f itu kita ganti dengan gx. Jadi fx kan dia 2x dikurang 3. Berarti x-nya kita ganti dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Hasilnya berapa? Ini 2. Kita kali masuk saja langsung. Ini masih ada dikurang 3-nya. Oke. Berarti 2x kuadrat dikurang 2 kali 3, 6x. 2 kali 1 tambah 2 dikurangi 3. Jadi kita dapat di sini adalah 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 1. Otomatis pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga itu adalah pernyataan yang ketiga, apakah G.F, G komposisi F itu 2, hasilnya adalah 1. Nah, kita lihat saja. Berarti ini kita bisa ubah menjadi GF2. Jadi X yang di F yang di sini kita ganti dengan 2. Berarti kita bisa masuk di sini. Berarti G 2 kali 2 dikurangi 3. Berarti ini G ya. G G 1 karena 2 kali 2 kan 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Kemudian G1-nya lagi ini kita ganti X di G yang di sini dengan 1 sama di sini. Jadi kita ganti dengan 1. Jadi kita dapat 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 1. Itu berapa? Itu adalah negatif 1. Jadi hasilnya itu adalah negatif 1. Oh, ternyata ini juga benar. Gitu. Oke. Itu juga benar. Nah, untuk yang keempat. Katanya G.F.G itu 0 sama dengan 5. Benar atau salah? Nah, ini kan bisa diubah menjadi G, F, baru G lagi, baru kasih masuk 0. Jadi kita pertama kita ganti G-nya di X, GX-nya di X-nya di GX itu kita ganti dengan 0. Berarti hasilnya menjadi G, F. Ini kita ganti dengan 0 di GX-nya. Berarti hasilnya adalah 0 kuadrat dikurang 0 ditambah 1. Jadi hasilnya G, F, 1. Nah, sekarang kita kasih masuk lagi 1 ke dalam fungsi F. Berarti sama dengan G 2 kali 1 dikurang 3. 2 kali 1 kan 2, berarti G min 1. Nah, sisa kita cari G min 1. Berarti kita langsung substitusi saja masuk. Berarti kita dapat berapa? T min 1 kuadrat dikurang 3 kali min 1 ditambah 1. Nah, hasilnya berapa? Nah, ini kan ada tadi G min 1-nya. Berarti itu sama dengan 5. Ada tadi G min 1-nya di sini. Oh, otomatis ini benar. Yang ketiganya benar. Terus yang keempatnya benar. Terus yang terakhir, yang kelima, fungsi inverse. Saya hapus di mana? Nah, kemudian yang kelima. Ini kan
fungsinya apakah fx, sorry, di sini inverse dari fungsi fx itu adalah x kurang 3/2. Nah, fungsi fx kan dia, fx kan 2x, fx itu sama dengan 2x dikurang 3. Berarti fungsi inverse-nya bagaimana? Berarti f inverse x itu gampang saja. Itu sama dengan x yang di sini. Jadi x-nya itu, x yang dikit di sini kita tulis saja langsung, berarti x. Terus yang 3-nya yang di sini kita ganti menjadi berubah tanda, berarti menjadi plus 3, baru ini kasih turun, berarti per 2. Dia bentuknya begitu. Jadi otomatis jawaban yang ketiga itu salah karena harusnya di sini plus, harusnya plus di sini, bukan negatif, berarti ini salah. Jadi ini salah dia. Oke. Itu untuk soal yang nomor 2. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Nih. Ini materi apa? Ini adalah materi tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, suatu deret aritmetika memiliki suku ke-1. Suku ke-1 kan bisa disebut dengan, kalau suku ke-1, suku ke-1 atau suku pertama itu biasa disebut dengan U1 atau bisa juga disebut dengan A. Itu sama dengan 4. Kemudian suku ke-6-nya berarti U6 itu sama dengan 19. Oke. Nah, yang ditanyakan suku ke-6. Jumlah suku ke-6. Otomatis yang pertama kita cari adalah bedanya. Dikarenakan untuk jumlah 6 suku pertama berarti S6 dipakai. Itu sama dengan, kalau kita mau pakai rumusnya dulu, Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali bedanya. Dia bentuknya begini. Nah, otomatis pertama yang kita cari adalah apanya? Yang kita cari adalah A-nya kan sudah ada, sisa B-nya lagi. Bagaimana cara cari B-nya? B-nya itu bisa dicari dengan menggunakan apa yang diketahui. Yang diketahui kan U berapa yang diketahui? U6. U6 itu sama dengan apa rumusnya U6? A ditambah 6 kurang 1 kali B. Berarti sama dengan A ditambah, A-nya berapa tadi? A-nya kan dia 4 ya, 4. U6-nya tadi adalah 19. Sama dengan 5 dikali B. Kita kasih pindah 4-nya, berarti ini pindah ke sebelah jadi minus 4. Berarti 19 kurang 4 itu adalah 15 sama dengan 5B. Jadi B-nya itu berapa? Berapa kali 5 yang dapat? 15, itu B-nya sama dengan 3. Nah, itu adalah 3. Nah, dari sini kita bisa dapat untuk Sn-nya. Berarti S6 itu sama dengan apa? Itu 6/2 dikali dengan 2 kali A-nya 4 ditambah 5, 6 dikurang 1 kali bedanya 3. Jadi langsung saja, ini 6/2 kan 3 kali 8 ditambah 15. Berarti hasilnya 3 kali 23, itu hasilnya adalah 69. Jadi pernyataan yang ini jawabannya yang B. Nah, ini ada cara lainnya untuk lebih gampangnya. Cara lainnya itu, bagaimana cara lainnya? Nah, S6 itu juga, itu bisa dicari dengan apa? Sn lah. Sn itu bisa juga dicari dengan N/2 kali A ditambah UN. Jadi kalau kita mau cari S6-nya, S6 itu sama dengan 6/2 dikali A-nya kan dia 4. Ditambah UN-nya, N-nya kita ganti dengan 6, berarti U6. Berarti sama dengan 3 dikali 4 ditambah U6-nya berapa? U6-nya itu adalah 19. Dia sama, berarti 3 kali
23. Itu sama dengan 60. Jadi tetap 69. Ini cara lainnya. Kalau ini kebetulannya kita diketahui adalah U6-nya dan yang dicari adalah S6-nya. Kalau memang tidak diketahui S6-nya, U6-nya, kita bisa gunakan yang di atas. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya nomor 4. Nih, masih tentang barisan dan deret, tapi ini adalah barisan dan deret geometri. Oke. Nah, diketahui suatu barisan geometri adalah 2, 4, 3, 8, 1, 2, 7, dan 9. Berdasarkan barisan geometri tersebut, tentukan benar atau salahnya untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama itu rasionya, katanya itu rasionya itu sama dengan 3. Apakah rasionya sama dengan 3? Nah, apa itu rasio? Rasio itu adalah perbandingan apa? Perbandingan antara dua suku yang berurutan. Jadi, rasio itu bisa dicari dengan U2 per U1. Berarti U2-nya berapa? U2-nya kan dia 81 per 243. Nah, ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 81, ini juga dibagi 81, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 1 per 3. Jadi rasionya itu adalah 1/3. Berarti pernyataan pertama itu salah. Oke. Nah, yang kedua. Yang kedua itu suku kelima dari barisan geometri adalah 3. Berarti U5-nya itu katanya 3. Benar atau salah? Nah, kita lihat saja. Berarti apa rumusnya UN kalau geometri? UN itu bisa cari dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Berarti kalau kita cari U5-nya, itu bisa dicari dengan A-nya kan tadi berapa? 243 dikali dengan 1/3 pangkat 4. 1/3 pangkat 4 berapa? 1/3 pangkat 4 itu berarti 243 kali 1/81. Itu sama dengan 3. Dia bentuknya itu, berarti jawaban yang ini benar. Jadi pertanyaan kedua benar. Nah, ini juga sebenarnya bisa dicari langsung di barisannya. Jadi, ini bisa juga dilihat langsung dari barisannya. Kayak misalkan begini. Ini kan dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Berarti ini pasti dibagi 3. Berarti suku kelimanya dibagi 3 juga. Berarti 9 bagi 3 kan itu sama dengan 3. Ah, berarti cocok. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga. Apakah jumlah? Berarti S5. Kalau dia mengatakan jumlah berarti SN-nya. S5-nya itu apakah sama dengan 363? Nah, kita lihat saja. Berarti apa rumusnya SN? Berarti SN untuk barisan geometri adalah A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Berarti ini kita bisa dapat A-nya kan dia 243 dikali dengan 1 dikurangi R-nya berapa? Dia 1/3 pangkat 5 ya. Kan U5-nya, S5-nya dicari. S5-nya berarti N-nya sama dengan 5. Dibagi 1 dikurang 1/3. Nah, kita substitusi saja masuk langsung. Berarti 243 dikali dengan 1 dikurang 1/3. Ini dulu. 1/3 pangkat 5 kan dia 1/243. Berarti 1 dikurang 1/243. Berarti bagi 1 dikurang 1/3 berapa? Ya 2/3. Dia begitu. Nah, dari sini kita dapat sama dengan 243 dikali ini menjadi berapa? Ini menjadi 242 per 243 per 2/3. Nah, ini kita bisa coret-coret saja langsung. Kita bisa coret 243-nya dengan 243-nya. Nah, ini kemudian jauh kali jauh
dekatnya yang dikali dekat di sini. Berarti dari sini kita dapat berapa? Berarti 242 dikali 3. Oke, itu sama dengan 242. Yang duanya dibagi 242 kan bisa dihapus. Berarti 121. 121 kali 3 berarti 363. Berarti pernyataan ini benar juga. Dia begitu. Oke, atau kalau mungkin juga bisa langsung ditambah di sini. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Dapat -5. Di 243, 363 juga nanti hasil akhirnya. Oke. Kita lanjut lagi di pertanyaan yang Nah, ini berkaitan lagi dengan geometri. Sebuah taman kota berbentuk juring lingkaran dengan panjang jari-jarinya 21. Di sepanjang sisi lengkung taman akan dibuat kolam melingkar dengan lebar 3 meter. Jadi lebarnya di situ 3 meter. Nah, pemerintah kota ingin mengetahui beberapa informasi untuk perencanaan proyek pembangunan tersebut. Tentukan semua pernyataan yang berikut yang bernilai benar atau salah. Jawabannya lebih dari 1. Nah, yang pertama, luas juringnya katanya itu adalah 5V per 12 kali 441 meter persegi. Ini benar atau salah? Nah, kita buktikan saja. Apalagi rumusnya kalau dia juring? Luas juring itu bisa dicari dengan sudutnya. Berapa sudutnya di sini adalah 150. Berarti 150 dibagi dengan totalnya 360 dikali dengan luas lingkaran. Atau saya langsung saja tulis di sini V R kuadrat. Itu luas juringnya. Ini kan bisa dicoret. Set. Ini juga bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 3. Berarti 5 per 12 dikali dengan V kali jari-jarinya kan dia 21. Berarti 21 kali 21. Nah, berarti kita dapat di sini berapa? 5V per 12 kali 414. Salah. 441. Berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan 1 benar. Berarti kalau pernyataan 1 benar berarti otomatis pernyataan 2 salah ya. Karena ini 2441 itu kali 5V per 12 itu adalah luas yang besarnya. Nah, kemudian luas kolam yang akan dibangun adalah tuh. Nah, bagaimana cara cari luas kolamnya? Yang di sini bagaimana cara carinya? Oke, nah bagaimana caranya? Ya, tentunya luas kolam itu bisa dicari dengan apa? Luasnya juring besar dikurang luas juring kecil. Jadi tuh, luas juring besar dikurangi luas juring kecil. Luas juring besar kan tadi 5V per 12 kali 441. Nah, di sini yang kecilnya kan jari-jarinya berapa yang kecil? Jari-jarinya kan dari sini sampai sini itu adalah 18. Jadi, karena 21 totalnya dikurangi 3 meter. Berarti dikurangi dengan 5 per 12V dikali dengan berapa? Itu 18 kuadrat. Jadi hasilnya nanti adalah 5V per 12 itu dikali dengan 441 dikurangi berapa? 18 kuadrat. Nanti hasilnya itu adalah 153,075 meter persegi. Jadi itu adalah benar. Jadi pernyataan 3 itu adalah benar. Otomatis yang keempat, luas kolam yang akan dibangun adalah 183,69 itu salah. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir. Jika biaya pembangunan kolam adalah 200.000 per meter persegi, maka total biaya yang dibutuhkan adalah lebih dari 36 juta. Nah, bagaimana caranya? Ya, sisa
dikali saja, berarti total biayanya bagaimana? Itu bisa dicari dengan 200.000 atau luas kolamnya kan segini, berarti 153,075 dikali dengan berapa harganya per meter? Itu adalah 200. Nah, berapa ini? Kita ambil komanya, baru kita ambil tiganya di sini. Nolnya 3. Jadi kita ambil 3 komanya juga. 153 di sini ya. Berarti hasilnya berapa? Berarti 153 kali 2. 153,075 kali 2 itu adalah 306,150. Tambah nolnya 2. Berarti totalnya adalah 30.600 berapa? 30.615.000. Apakah dia lebih dari 36 juta? Tentunya salah. Dia kurang dari 36 juta. Hanya dia 30 juta. Oke. Nah, selanjutnya nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Di volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuknya itu adalah 18 cm persegi. Nah, di sini kan ada kubus. Sini ada kubus. Ini suatu kubus. Nah, akan dimasukkan suatu bola. Nah, di dalam kubus itu berapa ada suatu bola yang akan dimasukkan ke dalam kubus. Yang panjang rusuknya kan dia 18 cm. Otomatis kalau kita mau masukkan bola yang paling besarnya, itu berarti harus bolanya itu pas kena di dinding-dinding daripada kubus itu. Jadi berarti kena di sini juga, dia kena di sini juga. Otomatis nanti jari-jarinya bola itu sama dengan setengahnya panjang rusuk, yaitu adalah 9. Jadi jari-jarinya itu adalah 9. Ya gitu. Nah, sisa kita selesaikan kalau begitu. Berarti volumenya bagaimana? Volumenya itu adalah apa volumenya bola? Itu adalah 4/3 V kali R pangkat 3. Berarti 4/3 V kali 9 kali 9 kali 9. Nah, di sini kita bisa coret-coret 3 dan 9-nya. Ini 3. Berarti otomatis berapa? 4 kali 3 kan 12. 12 kali 81 itu adalah 972 cm kubik. Jadi otomatis jawabannya yang alfa. Jadi volume bola terbesar yang bisa masuk adalah 972 cm kubik. Sorry, ada V-nya di sini ya. Masih ada V-nya di sini. Cm kubik. Gitu. Oke. Jadi kalau dia mau bolanya maksimal itu harus kena semua dinding-dinding dari setiap sisi-sisi kubusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Nah, ini materi tentang kesebangunan. Diketahui ada segi 4 ABCD dan PQRS itu adalah kongruen. Jadi ini bahasanya tentang kekongruenan juga. Nah, tentukan semua pernyataan yang benar terkait kekongruenan segitiga ABCD dan PQRS. Nah, di sini jawabannya itu lebih dari 1. Yang pertama, apakah sisi AB dengan PQ itu bersesuaian sehingga panjang AB dan PQ itu 20? Nah, yang mana AB? Yang AB-nya kan yang ini. Ini 20. Kemudian PQ-nya yang mana? PQ-nya ini. Apakah dia sisi yang bersesuaian? Oh, bukan. Karena apa? Karena di sini tandanya V di sini. Di sini tandanya bulat. Nah, mana yang tandanya bulat? Oh, berarti ini yang 0 dengan X yang berpasangan harusnya ini yang yang bersesuaian dengan AB. Jadi PS yang harus bersesuaian. Otomatis pernyataan 1 salah. Begitu. Oke. Yang kedua itu apakah sisi BC yang mana BC? Oh, ini BC bersesuaian dengan PS. Ini PS. Oh, ternyata tidak karena PS tadi sudah bersesuaian dengan AB. Maka
Yang BC-nya itu yang paling bersesuaian adalah yang mana? Ini kan ada V-nya juga, berarti ada V-nya di sini. Berarti X dan V, otomatis ini yang bersesuaian. Berarti otomatis pernyataan 2 juga salah. Yang ketiga, apakah AD dan SR itu bersesuaian? Yang mana AD? AD itu yang ini, yang pakai O dan titik. SR, oh yang ini juga. Oh, berarti dia bersesuaian. Itu sama dengan 10. Berarti pernyataan 3 benar. Nah, selisih panjang DC dan PS adalah 6 cm. DC-nya yang mana? DC-nya kan ini, 16. Kemudian PS-nya berapa? PS tadi bersesuaian dengan AB, berarti dia 20 di sini. cm. Otomatis selisihnya berapa? Jadi selisihnya itu adalah 20 dikurangi 16. Itu harusnya sama dengan 4. Berarti pernyataan 3 salah. Pernyataan 4-nya salah. Yang terakhir, panjang PS dan panjang QR jika dijumlahkan adalah 36. PS-nya berapa? PS-nya kan yang ini. Oh, berarti 20 cm. Kemudian QR-nya. QR-nya yang mana? Yang ini, QR. QR itu bersesuaian dengan yang mana? QR itu bersesuaian dengan yang ada titik dengan V-nya. Titik dengan V, oh berarti yang ini 16-nya. Berarti otomatis ini 16. Berarti ini 16. Berarti kalau dijumlahi hasilnya berapa? Hasilnya 36. Berarti pernyataan terakhir benar. Dia begitu. Gampang jadi. Nah, selanjutnya nomor ini 4. Ini kita masuk ke transformasi geometri. Ada segi 4 dengan koordinat 1,1, B-nya itu 4,1, D-nya 1,4, dan T-nya ditranslasikan sejauh T-nya itu sama dengan transformasinya adalah 4,2. Nah, kita lihat hasil komposisi transformasi dari A, B, C, D adalah apa? Nah, ini sebenarnya bisa langsung pakai A saja didapat nih. A itu kan titiknya 1,1 ya. Nah, berarti kita yang pertama kita translasikan sejauh 4,2. Jadi translasi 4,2. Kalau translasikan sisa di jumlah saja langsung titiknya. Berarti A aksennya itu adalah 1 tambah 4, 1 tambah 2. Hasilnya berapa? A aksennya itu adalah 5,3. Jadi 5,3. A aksennya. Nah, A aksennya itu dilanjutkan lagi dengan dilatasi dengan faktor skala 2. Berarti A aksennya berapa tadi? 5,3 dilatasi oleh faktor skala dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Berarti A double aksennya bagaimana? Nah, kalau dilatasi sisa dikali saja langsung. Berarti dilatasinya 2 kali 5 berarti 5 kali 2 di koma 3 kali 2. Itu saja. Nah, hasilnya A double aksennya itu berapa? 10,6. Nah, adakah yang A aksennya 10,6? Ya, yang E saja langsung. Berarti pernyataannya ini. Nah, untuk yang B, C, D itu bisa diuji sendiri. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal selanjutnya kita bahas lagi untuk nomor 9. Nih, titik C, ada titik C lagi. Ini masih transformasi direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi refleksinya itu terhadap sumbu X. Nah, ada C 2, Q direfleksikan. Refleksi itu kita simbolkan dengan mirror saja dengan sumbu X. Menghasilkan C aksennya itu adalah P,3. Nah, berikut tentukan pernyataan berikut yang bernilai benar. Nah, bisa saja langsung di sini. Berarti ini kalau refleksi terhadap sumbu X berarti Y-nya yang berubah jadi negatif. Berarti C 2, Q direfleksi terhadap sumbu X. Jadi sumbu X-nya berarti otomatis Y-nya yang berubah. Berarti C aksennya berubah menjadi 2, min Q.
Nah, dari sini kita dapat P-nya itu sama dengan 2, 3-nya itu sama dengan min Q. Berarti P-nya itu sama dengan 2, dan 3 min 3 sama dengan min Q. Berarti Q-nya itu sama dengan min 3. Otomatis pernyataan 1 benar. Pernyataan 2 juga benar. Ini pernyataan 3, apakah 2P, 2 kalinya P itu sama dengan minus 4? Itu harusnya ini sama dengan 4, karena 2 kali 2, berarti salah. Kemudian, apakah nilai dari 2Q itu sama dengan minus 8? Itu juga salah. Harusnya minus 6. Kemudian, apakah 2P ditambah Q itu sama dengan 5? Berarti 2 kali 2, P-nya kan 2, dikurang, ditambah minus 3. Berarti 4 ditambah minus 3 itu sama dengan 1. Berarti otomatis ini juga salah. Oke. Jadi itulah tadi apa yang saya bawakan, soal-soal yang saya bawakan. Kita akan lanjutkan lagi untuk nextnya. Oke. Jadi ini kita sapa-sapa dulu yang ada di Zoom lah. Oke, saya lihat di sini ada dari Luwu Timur ya. Nah, ada Luwu Timur. Ada SMA 3 Luwu. Ada SMA N6 Pinrang. Kemudian ada lagi SMA 2 Maros. Nah, ada SMA, ada juga yang pribadi saja, ada Andi Tendri Reski Aulia. Ya, oke. Nah, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini saja ya. Untuk matematika wajibnya, nanti kita akan lanjutkan di lain waktu. Jadi untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya semua, baik itu pendamping dengan siswa. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.